Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari kelas C5 Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami bermaksud untuk membuat video guna memenuhi tugas kami untuk mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Untuk itu izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gian Algeri. Perkenalkan, nama saya Wina Widianti. Saya Salsimila Nuraini. Dan saya Faisal Sukisna. Untuk lebih lanjutnya simak video berikut. Kan sekarang tuh ini apa PT kantor pos tuh kurang terkenal gitu. Jadi kayak kekalahin sama Digital. JNT yang kayak gitu. Terus apalagi kan kalau kantor pos terkenalnya tuh sama surat gini, kayak apa sih, antar kirim surat gitu. Surat menyurat, terus surat menyurat. antar barang. Dulunya kan dipakai kayak gitu. Sekarang kalah kan. Soalnya soalnya kan- banyak inovasi di mana untuk mengantar paket, mengantar barang itu kan ada JNE, JNT yang kayak gitu kan. Kemudian kantor pos semakin menurun untuk Waduh. Pamornya turun. Ratingnya turun. Nah itu. Karena mereka sudah berpindah ke yang lain yang lebih efektif lah, Nah, istilahnya itu. kayak gitu. Nah, Dari Lebih mudah waktu dan ditemukan. juga biaya. Nah, Nah, sama lebih mudah ditemukan. Banyak. Nah, mungkin penyebab itu orang-orang sekarang untuk mengirim surat atau mengirim sebuah berkat surat untuk ke orang lain itu tidak melalui kantor pos, mungkin karena zaman sekarang kan kita ngirim surat gitu, masa iya gitu Udah ngirim ke surat zamannya, iya ya, harus betul. ke kantor pos dulu. Ya mungkin mereka karena udah ada digital gitu kan, jadi kebanyakan ya menggunakan digital gitu Nah, untuk seperti itu. mengirim suratnya tersebut gitu. Jadi permasalahan utama apa? Permasalahan utama, permasalahan itu apa? Sekarang solusi dari kantor pos. Lebih ke meningkatkan solusi yang inovasi. barusan itu, solusi yang kayak barusan chatting nggak itu udah ada ini chatting gitu, Iya. ada nggak solusinya? Masa bikin aplikasi di kantor pos? Kayak kantor pos bikin aplikasi gitu. Kalau Kayak kantor aplikasi pos tukar. menambahkan fitur, bisa gak sih? Sudah ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh kantor pos, namun mungkin belum berjalan layaknya. Belum. Belum, orang-orang belum sadar akan itu, meskipun mungkin banyak informasi-informasi kalau pos itu sekarang menambah, kan dari pos nggak cuma surat menyurat, ada pos logistik kan, yang gitu-gitu. Mungkin gimana sih cara menyadarkan orang-orang bahwa pos itu dulu seterkenal ini loh, namun sekarang ketika ada Powernya turun. Kalau begitu berarti masalahnya ada di promosi. Kalau misal kita mau nambah fitur kan harus disertai dengan promosinya juga, atau harus setidaknya mengenalkan lah gitu, bukan promosi kayak jor-joran kayak apa gitu, mengenalkan bahwa ini loh kita ada fitur baru kayak gini yang telah kita tambahkan, mungkin kalian bisa pakai, bisa akses gitu dengan semenarik mungkin supaya mereka juga tertarik kembali gitu. mungkin beberapa inovasi yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia juga itu tuh untuk menarik anak muda zaman sekarang nih. Soalnya kan sudah apa sih namanya, anak muda sudah termakan oleh digital ya. Nah seperti itu. Digital. Apa digital. Tapi kan ini kantor pos tuh sekarang sudah mulai bergerak dari sebuah pengiriman barang gitu. Iya. Tapi di sini masih tetap saja gitu para orang-orang tuh kurang gitu untuk mengirim lewat kantor pos tersebut gitu. Nah mungkin kita, kalau menurut saya nih ya, mungkin solusi yang harus kita buat itu ya
karena kantor pos itu kadang cabangnya tuh cuman sedikit gitu. Iya. Kadang di sebuah kampung atau sebuah kecamatan cabang kantor pos tuh gak ada gitu. Ada tuh cuman dalam katakan kabupaten tuh cuma ada beberapa gitu. Orang kan otomatis males gitu untuk kirim barang, harus ke kantor pos dulu kan, terlalu jauh gitu. Sedangkan seperti JNT atau yang lainnya itu banyak gitu cabangnya Tersebar, ya? terdekat gitu, tersebar luas. Dan mungkin solusinya itu juga gitu. Sama Kantor pos harus membuka cabang juga. sama itu kan di kantor pos juga suka ada yang uang gitu. Jadi kayak entah apa sih, gaji juga kadang-kadang kan di kantor pos ada yang bawa gaji kayak PNS. Iya. Nah, sama berarti permasalahannya di situ. Kayak yang lain kan kayak suka mengalihkan ke bank, kayak udah lah pindah aja ke bank biar lebih gampang ngurusnya juga. Kayak bisa Mungkin- m-banking gitu kan. Mungkin Oh, solusinya perbaikan dari pelayanan pos itu sendiri. Heeh. Soalnya kan dari pengiriman barang yang pertama tidak efisien untuk waktunya, ya kan? Sedangkan sekarang JNE kita ambil contoh itu menawarkan si waktunya yang sangat Singkat. entah itu 1 hari atau 3 hari seperti itu. Sedangkan kan kalau kita mengirimkan barang di pos itu bisa 1 minggu, nah, seperti itu. Mungkin dari pelayanan dulu diperbaiki. Apa sih tadi, promosi, penambahan cabang, Pelayanan. pelayanannya juga. Dan untuk promosi sendiri atau sebuah marketingnya gitu, bener gitu, betul gitu. Kantor pos tuh sangat kurang gitu promosi atau marketingnya. Dan kalau menurut saya gitu, kenapa gitu ya kita nggak buat kantor pos itu bekerja sama juga gitu dengan pihak Shopee Nah, atau ini. pihak Tokopedia Nah, gitu. itu tuh. Kita Betul. sedangkan Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya kan nggak ada gitu sistem pengiriman lewat kantor pos gitu. Kenapa kita nggak masukkan aja gitu kantor pos ke dalam pengiriman aplikasi tersebut gitu, seperti Shopee atau Tokopedia gitu kan? Tapi katanya seperti literasi yang pernah saya baca ya Kang, untuk kantor pos pernah apa sih melakukan kerjasama dengan aplikasi Zalora, aplikasi Iya, tahu Zalora yang online shop jual- seperti yang itu. khusus pakaian. Iya. Zalora. Nah itu tuh pekerjasamanya dengan pos logistik. Tapi Itu mungkin untuk meningkatkan apa sih kan waktu itu pos Indonesia itu mengalami penurunan bangkrut lah gitu. Hampir bangkrut. Hampir bangkrut. 39%nya hampir bangkrut. Namun ketika si pos logistik sudah melakukan kerjasama dengan Zalora aplikasi itu, adanya peningkatan di finansial seperti itu. Nah, tapi ya sekarang kan orang gitu nggak terlalu memakai Zalora gitu Nah, kan. seperti Itu itu. harus gitu lah. lebih apa sih Dari kerjasamanya sama Zalora, yang iya. aplikasi yang Iya. Dari Zaloranya sendiri masih kurang gitu Nah. marketingnya, marketnya, Betul. marketplace-nya gitu. Hmm. Kan kadang gitu kan orang tuh malas memakai jasa pengiriman tuh karena pengirimnya lama kan. Iya. Nah, pengalaman saya gitu di kampung saya sendiri, kantor pos tuh emang mereka tuh kurang gitu pegawainya atau kurang karyawan untuk pengirimannya. Iya. Jadi pengiriman satu orang tuh mengirim dari kecamatan ke kecamatan gitu. Nah, sedangkan dari kecamatan ke kecamatan itu kan cukup lama gitu. Iya. Padahal kan dari pihak JNT atau JNS sendiri mereka tuh kadang satu desa aja gitu, bahkan satu desa juga itu bisa dibagi beberapa orang gitu. Nah, mungkin dari segi pegawainya juga, dari segi karyawan pengirimannya juga masih kurang gitu. Harus ditambah juga gitu. Harus diperhatikan Iya. juga ya Itu peningkatan. juga berarti harus diperhatikan juga bagaimana cara orang-orang ingin bekerja. Mungkin ya mereka tidak tertarik oleh kantor pos gitu untuk menjadi kurir, mungkin karena apa gitu. Karena mereka belum tahu nih kelebihan apa sih yang dimiliki kantor pos. Nah, Harus nyari dulu. mungkin Iya, mungkin juga orang-orang berpikir bahwa kita menjadi kurir di kantor pos gitu kurang menjamin untuk biaya apa Hidup. sih biaya hidup lah gitu. Sehari-harinya ya. Masih banyak meremehkan mungkin karena apa gitu. Kita harus juga cari gitu solusinya apa dari masalah itu. Bagaimana cara mereka gitu masyarakat tertarik untuk menjadi kurir-kurir di kantor pos. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.